Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-20. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, pada penjelajahan kali ini kita akan membahas tentang diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Bersama saya, Ibu Ais Widyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Mari kita mengenal unsur-unsur kubus dan balok terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nama kubus sesuai dengan bidang alas dan bidang atasnya. Bidang atau sisi adalah suatu daerah pada permukaan bangun ruang. Nah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi yang sama besar atau kongruen, yaitu sisi pada bagian alas, sisi A, B, C, D, dan sisi bagian atas E, F, G, H. Berikutnya, sisi samping kanan B, C, G, F. Sisi samping kiri A, D, H, E. Sisi bagian depan A, B, F, E. Dan sisi bagian belakang C, D, H, G. Nah, semua keenam sisi ini semuanya berbentuk persegi dan sama besar. Maka bangun atau sisi atau bidang A, B, C, D sama besar dengan sisi E, F, G, H sama besar dengan B, C, G, F sama besar dengan A, D, H, E sama besar juga dengan A, B, F, E dan sama besar juga dengan C, D, H, G. Semuanya keenam sisinya adalah kongruen. Kongruen artinya sama bentuknya dan sama ukurannya. Rusuk. Perpotongan dua daerah persegi pada kubus disebut rusuk. Nah, rusuk di sini berbentuk sebuah garis. Pada kubus memiliki 12 rusuk, yaitu pada alas ada 4 rusuk, rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk AD. Sedangkan 4 rusuk tegak yaitu AE, BF, CG, dan DH. Pada bagian atas, sisi atas terdiri 4 rusuk, yaitu rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk HE. Kedua belas rusuknya juga mempunyai ukuran yang sama panjang. Bagaimana dengan titik sudutnya? Titik sudut merupakan titik perpotongan dari 3 rusuk pada bangun ruang. Contoh, titik sudut di A. Nah, titik A ini merupakan titik potong dari 3 rusuk, yaitu rusuk E, A, D, A, dan BA. Semuanya berpotongan di titik A. Maka titik A ini merupakan titik sudut atau titik pojok. Nah, pada kubus sendiri mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik G, titik F, titik E, dan titik H. Nah, bagaimana dengan balok berikut ini? Kalian sudah bisa menentukan mana saja yang menjadi bidang atau sisinya, berbentuk apa bidang dan sisi dari balok tersebut, tentukan rusuknya, dan tentukan juga titik sudutnya. Untuk jumlah bidang sisi pada balok,
mempunyai jumlah yang sama dengan kubus. Bedanya, kalau pada kubus semuanya persegi yang kongruen, sedangkan pada balok merupakan persegi panjang. Rusuk pada balok juga terdiri dari 12 rusuk, yang terdiri dari 4 sama panjang, 4 sama lebar, 4 lagi sama yang disebut tinggi. Sedangkan titik sudutnya juga 8. Hubungan antara diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Selain unsur-unsur yang sudah dibahas di atas, kubus dan balok juga memiliki diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Untuk lebih jelas, apa itu diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal, mari kita perhatikan ulasan berikut ini. Diagonal bidang atau juga disebut diagonal sisi, yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Pada balok ABCDEFGH memiliki 12 diagonal bidang, yaitu, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Balok ABCDEFGH mempunyai 2 diagonal bidang sebanyak 2 pada sisi ABCD, yaitu diagonal AC dan diagonal bidang BD. Sedangkan pada sisi EFGH terdapat 2 diagonal bidang, yaitu diagonal bidang EG dan FH. Pada bidang ADHE terdapat 2 diagonal bidang, yaitu AH dan DE. Pada bidang BCGF terdapat 2 diagonal bidang, yaitu BG dan CF. Pada bidang ABFE atau sisi ABFE terdapat 2 diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu AF dan BE. Dan pada sisi CDHG terdapat 2 diagonal bidang, yaitu diagonal bidang DG dan CH. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 12 diagonal bidang. Mari kita lanjut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Nah, perhatikan balok A, B, C, D, E, F berikut ini. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, diagonal ruang CE, dan diagonal ruang DF, serta diagonal ruang HB. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 6 bidang diagonal, yaitu yang pertama bidang diagonal ACGE,
Yang kedua, bidang diagonal BDHF. Yang ketiga, bidang diagonal ABGH. Yang keempat adalah bidang diagonal CDEF. Yang kelima, bidang diagonal BCHE. Dan yang keenam adalah bidang diagonal ADGF. Bagaimana cara menentukan panjang diagonal bidang? Panjang diagonal ruang dan luas bidang diagonal. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Untuk menentukan panjang AC merupakan diagonal bidang. Kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras karena AC di sini merupakan sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku ABC. Segitiga ABC siku-siku di B. Maka AC merupakan sisi hipotenusa. Panjang AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sesuai dengan teorema Pythagoras. Sedangkan AG di sini merupakan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang AG ini dapat diperoleh dengan kalian memperhatikan segitiga ACG. Segitiga ACG siku-siku di C. Maka AG merupakan hipotenusa. Jadi, AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sekarang AC kuadrat ini kita ganti. Sehingga AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi panjang AG diagonal ruang sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sedangkan AB, BC, dan CG adalah merupakan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok. Maka secara umum diagonal ruang dapat dicari dengan mengakar kuadratkan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sekarang bagaimana cara menghitung luas bidang diagonal, misalkan pada kubus? Maka secara umum kalian dapat menggunakan dengan luas sama dengan sisi kuadrat akar 2. Sekarang perhatikan pada segitiga ADC. ADC. Panjang AD dan DC karena kubus maka sama panjang, yaitu sisi dan sisi. AC merupakan sisi hipotenusa pada segitiga ADC siku-siku di D. Maka berlaku teorema Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Panjang AD dan DC adalah sama, yaitu S, kita simpulkan S, maka AC kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat, sama dengan 2S kuadrat. Maka panjang AC sama dengan S akar 2. Panjang sisi akar 2. Sekarang mari kita perhatikan segi 4 ACGE. Segi 4 ACGE yang merupakan bidang diagonal. Luasnya sama dengan panjang kali lebar karena berbentuk persegi panjang. ACGE merupakan di bidang diagonal,
kubus yang berbentuk persegi panjang. Maka luasnya sama dengan panjang kali lebar. Untuk panjangnya sendiri merupakan panjang AC, yaitu sisi akar 2. Panjang sisi akar 2 kita kalikan dengan lebarnya CG, yaitu S. Sehingga sama dengan S akar 2 kali S. Diperoleh luas sama dengan S kuadrat akar 2. Jadi, secara umum kalau kalian menentukan luas bidang diagonal pada kubus, kalian bisa menggunakan rumusnya, yaitu S kuadrat akar 2 atau sisi kuadrat akar 2. Bagaimana cara menghitung panjang diagonal bidang? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh, tentukan panjang diagonal BE pada kubus ABCDEFGH berikut ini. Pada kubus ini mempunyai ukuran panjang sisinya, panjang rusuknya yaitu 5 cm. EB merupakan salah satu dari diagonal bidang dari bidang ABFE. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kalian perhatikan segitiga ABE. Segitiga ABE ini siku-siku di titik A. Maka sisi di depan sudut A, yaitu BE, merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa. Sehingga berlaku teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari panjang BE, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Panjang AB 5 cm dan panjang AE juga sama, yaitu 5 cm. Maka BE kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 25, ditambah 25 sama dengan 50. Panjang BE kuadrat sama dengan 50. Maka panjang BE sama dengan akar 50. Akar 50 ini kita ubah menjadi perkalian bilangan akar. Kita sederhanakan sehingga menjadi akar 25 kali 2. Nah, akar dari 25 adalah 5, sedangkan akar 2 tetap. Jadi panjang BE sama dengan 5 akar 2 cm. BE merupakan panjang diagonal bidang. Mari kita lanjut dengan cara bagaimana menghitung panjang diagonal ruang. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan balok ABCDEFGH berikut ini. Tentukan panjang diagonal ruang CE. Nah, perhatikan balok ABCDEFGH berikut ini. Balok ini mempunyai ukuran panjang AB 8 cm dengan BC 6 cm dan CG 5 cm. AB sama dengan ukuran panjang balok, BC lebar balok, dan CG adalah tinggi balok. CE atau EC merupakan salah satu dari diagonal ruang. Bagaimana cara menentukan panjang EC? Mari kita bahas sebagai berikut. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC siku-siku di B. Dan segitiga ACE siku-siku di A. Nah, sehingga untuk mencari panjang CE, terlebih dahulu harus mencari panjang AC diagonal
sisi atau diagonal bidang dari ABCD. Setelah nanti diketahui panjang AC, baru kalian menentukan panjang CE. Nah, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras karena ABC siku-siku di B, maka AC hipotenusa. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita ganti ukurannya. AB sama dengan 8, berarti kita kuadratkan. Ditambah BC kuadrat, BC sama dengan 6, berarti 6 kuadrat. 8 kuadrat nilainya 64. 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi panjang AC sama dengan panjang AC kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk mencari panjang AC, maka kita akarkan 100 tersebut. Akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang diagonal sisi atau diagonal bidang AC adalah 10 cm. Setelah panjang AC diketahui, kemudian kita menentukan panjang diagonal ruang CE. Dengan memperhatikan segitiga ACE, siku-siku di A, maka CE merupakan hipotenusa dengan sisi siku-sikunya AE dan AC. Maka berlaku teorema Pythagoras, CE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita ganti dengan bilangannya. Panjang AE sama dengan 5. Maka kita kuadratkan. 5 kuadrat. Ditambah panjang AC tadi adalah 10. Kita kuadratkan. Sehingga panjang CE kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi panjang CE kuadrat sama dengan 125. Karena CE kuadrat sama dengan 125, maka panjang CE sama dengan akar 125. Di sini akar 125 kita sederhanakan. Kita ubah menjadi perkalian bilangan kuadrat, yaitu akar dari 25 kali 5. Akar 25 sendiri adalah 5 kali akar 5. Sehingga panjang CE sama dengan 5 akar 5 cm. CE adalah diagonal ruang. Bagaimana cara menghitung luas bidang diagonal? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar prisma segi 6 di samping ini. Tentukan luas bidang diagonal CELH. CELH yang diarsir ini merupakan salah satu bidang diagonal dari prisma segi 6 ABCDEF GHIJKL. Nah, salah satu alternatif penyelesaian dari masalah tersebut sebagai berikut. Sebelum menghitung luas bidang CELH, kalian harus menghitung dahulu panjang diagonal bidang CH. CH merupakan sisi hipotenusa dari segitiga HBC. Maka kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras. Segitiga HBC ini siku-siku di B. Maka CH merupakan sisi miring atau hipotenusa. Teorema Pythagoras yang berlaku adalah CH kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah HB kuadrat. Sehingga sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat
sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Itu adalah nilai dari CH kuadrat. Maka untuk CH sama dengan akar 100, yaitu sama dengan 10. Jadi, panjang diagonal bidang CH sama dengan 10 cm. Setelah CH diketahui, sekarang kita mencari luas bidang diagonal CELH, yaitu sama dengan luas segi 4, karena bidang diagonalnya berbentuk segi 4, atau lebih tepatnya persegi panjang CELH, yaitu sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Dengan panjang adalah panjang ini, HC atau CH, dan lebarnya adalah CE. CE ukurannya sama dengan 8 dan CH sama dengan 10. Jadi luas diagonal CELH sama dengan 10 kali 8 sama dengan 80. Jadi luas bidang diagonal CELH adalah 80 cm persegi. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.